saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan fungsi dari karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Yang berikut fungsi utama karbohidrat. Di antaranya yang pertama, sumber energi. Karbohidrat diubah menjadi glukosa yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Yang berikut, yang kedua, penyimpanan energi. Kelebihan glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan juga otot untuk digunakan saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Yang ketiga, pembentukan struktur. Beberapa jenis karbohidrat berperan dalam pembentukan struktur sel, seperti selulosa pada tumbuhan. Yang keempat, pengaturan metabolisme. Karbohidrat terlibat dalam pengaturan metabolisme, lemak, dan juga protein. Karakteristik dari karbohidrat, yaitu yang pertama, memiliki rasa manis. Kebanyakan karbohidrat memiliki rasa manis meskipun tingkat kemanisannya berbeda-beda. Yang berikut, kelarutan. Karbohidrat umumnya larut dalam air. Yang ketiga, sifat reduksi. Beberapa karbohidrat memiliki sifat reduksi, yaitu kemampuan untuk memberikan elektron pada senyawa lain. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbon dioksida. Yang pertama, jenis karbon dioksida. Jenis karbon dioksida dibagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian disakarida, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian polisakarida, pati, glikogen, dan selulosa. Kemudian sumber karbohidrat. Yang pertama dari serealia. Contohnya beras, gandum, jagung. Kemudian yang kedua umbi-umbian, singkong, kentang, ubi jalar, dan talas. Kemudian yang ketiga buah-buahan seperti apel, pisang, mangga, dan jeruk. Kemudian yang sayur-sayuran, kacang panjang, kentang, dan wortel. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Karbohidrat adalah sumber energi utama. Ketika dikonsumsi, karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang digunakan sel untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme. Fungsi yang kedua adalah sebagai penyimpanan energi. Karbohidrat yang tidak segera digunakan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otak. Glikogen ini dapat dicerna kembali menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Fungsi yang ketiga adalah menjaga fungsi otak. Otak sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Kekurangan glukosa dapat menyebabkan penurunan fungsi otak seperti sulit konsentrasi dan pusing. Fungsi yang keempat adalah mendukung fungsi sistem pencernaan. Karbohidrat seperti karbohidrat kompleks seperti serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan mendukung kesehatan usus. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat setiap individu berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, usia. Anak-anak remaja yang membutuhkan lebih banyak karbohidrat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, aktivitas fisik. Orang yang aktif secara fisik membutuhkan lebih banyak energi dari karbohidrat. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Kondisi seperti diabetes, obesitas, dan penyakit metabolik mempengaruhi kebutuhan karbohidrat. Yang keempat, jenis kelamin. Pria umumnya membutuhkan lebih banyak karbohidrat dibandingkan wanita. Dan berdasarkan AKG atau Angka Kecukupan Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, kebutuhan karbohidrat untuk bayi usia 0-6 bulan adalah sekitar 60-80 gram. Untuk anak balita 1 tahun sampai 3 tahun adalah sekitar 150 gram sampai 200 gram. Untuk anak sekolah 4 tahun sampai 12 tahun adalah
sekitar 200 gram sampai 300 gram. Anak remaja 13 tahun sampai 18 tahun adalah sekitar 250 gram sampai 350 gram. Untuk laki-laki dewasa sekitar 250 gram sampai 330 gram. Untuk perempuan dewasa sekitar 200 gram sampai 300 gram. Dan untuk ibu hamil sekitar 250 gram sampai 350 gram. Untuk ibu menyusui sekitar 300 gram sampai 400 gram. Dengan memahami kebutuhan karbohidrat yang sesuai, kita dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dari karbohidrat. Nah, kelebihan dari karbohidrat adalah memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti menjadi sumber energi untuk berbagai aktivitas dan fungsi tubuh. Namun, mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif diantaranya adalah berat badan naik, kadar gula darah tinggi, resiko diabetes, dan resiko penyakit jantung. Nah, berat badan naik itu karena kita sering mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Karbohidrat merupakan sumber kalori yang besar, sehingga jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, maka berat badan kita sendiri akan naik. Kadar gula darah tinggi. Karbohidrat sederhana dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, yang dapat memicu rasa lapar. Resiko diabetes. Resiko diabetes jika karbohidrat seperti tepung dan gula dapat meningkatkan kadar gula darah secara drastis, yang dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Nah, ada juga resiko penyakit jantung. Resiko penyakit jantung itu karbohidrat sederhana dapat meningkatkan kolesterol, trigliserida, dan gula darah yang berkaitan dengan penyakit jantung. Nah, ada juga gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, karbohidrat bisa menimbulkan gangguan pada pencernaan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Karbohidrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala kekurangan dari karbohidrat. Dampak kekurangan dari karbohidrat dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kepala pusing, badan terasa lemas, dan rentan terserang penyakit. Dampak kekurangan karbohidrat juga bisa dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang. Berikut ini adalah penjelasannya dalam jangka pendek. Dampak kekurangan karbohidrat dalam jangka pendek dapat menyebabkan ketosis, yaitu suatu kondisi di mana tubuh memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Gejala ketosis yaitu 1. Kepala sakit, mual, dehidrasi, pusing, dan mudah emosi. Ketosis dapat menyebabkan penumpukan senyawa keton dalam tubuh. Dalam jangka panjang, keton dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius seperti asidosis, koma, dan bahkan kematian. Dalam jangka panjang, dampak kekurangan karbohidrat secara terus-menerus dapat juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, antara lain seperti 1. Kekurangan nutrisi, yang kedua kolesterol tinggi, yang ketiga kerusakan terhadap pembuluh darah, yang keempat meningkatkan risiko terkena jantung, yang kelima berat badan naik turun.